Selamat pagi, salam. Selamat berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam. Hari Selasa, 16 November tahun 2021. Saudara-saudara, sebelum kita memulai segala kegiatan kita, pekerjaan dan aktivitas kita pagi hari ini, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mendasari hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai patron kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua supaya kami dapat mengerti dan menjadikan firman-Mu ini teladan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa bermohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-35. Tapi saya akan baca satu ayat saja dari Kejadian 26 ini, ayatnya yang ke-24. Nanti Bapak Ibu baca secara lengkap di rumah dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-35. Ayat 24 berkata demikian, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Bapak, Ibu, Saudara, perikop ini berbicara tentang Ishak yang diberkati oleh Allah. Karena kepatuhannya kepada Allah, Ishak tetap tinggal di tanah Kanaan walaupun pada waktu itu terjadi kelaparan. Ia tidak pergi ke Mesir. Ia menetap di sebuah daerah yang bernama Gerar, daerahnya orang Filistin. Pada waktu itu Abimelek menjadi penguasa di daerah tersebut. Karena Allah memberkati Ishak, maka Ishak mempunyai banyak domba, kambing peliharaan, dan hamba-hamba atau budak yang bekerja kepadanya. Hal ini membuat Abimelek, raja Filistin, menjadi cemburu dan iri hati kepada Ishak. Oleh sebab itu, Abimelek menutup semua sumur-sumur yang dimiliki oleh Ishak dan mengusir Ishak dari daerah tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ishak tidak kecewa. Ishak tidak marah ketika diusir oleh Abimelek. Dia tidak ingin ribut dan dia menyingkir dari daerah tersebut. Tapi apa yang terjadi? Allah terus memberkati Ishak sehingga makin banyaklah harta yang ia miliki. Ketika Abimelek melihat bahwa Allah terus memberkati Ishak, maka Abimelek kemudian memanggil Ishak dan mengikat perjanjian dengan Ishak. Karena Abimelek tahu bahwa Allah menyertai Ishak, maka Abimelek mengajak Ishak untuk mengikat perjanjian supaya Allah tidak hanya memberkati Ishak tapi juga mau memberkati Abimelek. Itu peneguhan yang dilakukan oleh Abimelek dan Ishak sebagai dalam sebuah perjanjian dalam bacaan yang kita baca saat ini. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan ini? Beragam reaksi dari orang-orang ketika melihat berkat Tuhan atas hidup kita. Kalau kita menjadi berhasil, banyak orang yang mungkin akan iri hati, cemburu, menjengkel sama kita, dan mungkin juga akan menjatuhkan kita.
Dan ada juga orang yang akan merapat kepada kita. Tetaplah bersyukur. Semua itu tidak lain dari wujud pemeliharaan Allah kepada kita. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan milik kita sendiri, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi juga untuk dinikmati bersama dengan orang lain. Sebagaimana Ishak mengajarkan kita bahwa ketika dia diusir oleh Abimelek memanggilnya, Ishak menyadari bahwa berkat yang dia miliki itu juga harus dia bagi untuk orang lain, termasuk kepada Abimelek. Tuhan menghendaki kita, Bapak Ibu, untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Dan berkat itu akan berarti manakala kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kisah Ishak yang kita baca pagi hari ini menginspirasi kita semua juga untuk membagikan berkat yang ada pada kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Semoga Engkau meneguhkannya dan memeteraikannya dalam hati kami, agar kami senantiasa melakukan firman-Mu ini lewat kata dan perbuatan kami. Tuntun kami sepanjang hari ini, supaya kami selalu hidup menuruti firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka hari ini, dalam usaha mereka masing-masing. Berkati jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, semoga Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan. Jemaat-Mu yang berada dalam duka cita, pergumulan yang berat, Tuhan menghibur, Tuhan mengangkat beban mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta yang tidak bersama dengan kami. Tuhan terus menyertai di sana bersama dengan keluarga besar mereka. Tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan, semoga kami selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, sampai berjumpa lagi dalam firman Tuhan selanjutnya. Salam, selamat pagi.